Halo, selamat sore teman-teman di Facebook. Hari ini saya akan memulai live stream lagi dari buku The Promise, yaitu autobiografi dari maaf, bukan autobiografi, biografi dari guru saya, His Eminence Cem Rinpoche. Hari ini kita akan melanjutkan dari yang lalu, yaitu kita akan memulai membaca dari halaman 14 sampai 17. Seperti yang lalu, saya akan membaca satu paragraf dari bahasa Inggris, kemudian saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi, mari kita mulai. Jadi, ini adalah The Promise, biografi dari guru saya, His Eminence Cem Rinpoche, buku covernya. Dan hari ini kita akan membaca mulai dari halaman 14 sampai dengan 17. Jadi halaman 14 kita masih akan membahas mengenai salah satu dari reinkarnasi terdahulu guru saya, yaitu King Trisong Detsen, yaitu salah satu Raja Dharma di Tibet yang bernama King Trisong Detsen. Tirelessly returning to spread the Dharma, another of Cem Rinpoche's previous incarnation is King Trisong Detsen, the second of the three great Dharma kings of Tibet, whose work provided a strong foundation for Buddhism to flourish in the land of snows. Jadi salah satu dari inkarnasi terdahulu guru saya adalah King Trisong Detsen, yaitu Raja Dharma kedua dari tiga Raja Dharma di Tibet yang karena kontribusinya beliau telah membuat fondasi yang kuat bagi ajaran Buddha untuk bertumbuh kembang di tanah salju. Tanah salju atau the land of snows adalah nama lain dari Tibet. Ya. Paragraf selanjutnya, King Trisong Detsen successfully defended Tibet against military invasion and expanded Tibet's territory, restoring the country to its former glory under the reign of King Songtsen Gampo. He is best remembered for his patronage of Buddhism, which led to the first dissemination of Buddhist teachings in Tibet by great masters such as Santaraksita, Padmasambhava, dan Kamalakshila. Jadi, pada saat beliau berkuasa di Tibet, Raja Trisong Detsen itu telah berhasil untuk mempertahankan Tibet dari foreign invasion ya, atau dari upaya-upaya untuk menjajah Tibet dari kekuatan asing. Dan juga beliau berhasil untuk memperluas negara Tibet ya. Dan juga beliau berhasil merestore Tibet ke kejayaannya yang terdahulu ya, pada saat masih di bawah kekuasaan King Songtsen Gampo atau Raja Songtsen Gampo. Beliau, King Trisong Detsen itu sangat terkenal karena beliau sangat mendukung pertumbuh kembangan ajaran Buddha yang karena kontribusi beliau, guru-guru besar seperti dari India seperti Santaraksita, Padmasambhava, dan Kamalakshila itu diundang dan bisa menyebarkan ajaran Buddha di Tibet. Paragraf selanjutnya, King Trisong Detsen collaborated with Santaraksita to build Samye Monastery, the first Buddhist monastery in Tibet, which later became a center of Dharma activities. And then Samye Monastery also bore witness to the ordination of the first members of Tibetan monastic community. Jadi, bersama dengan guru besar agama Buddha yang bernama Santaraksita, Raja Trisong Detsen itu membangun Samye Monastery. Samye Monastery adalah biara Buddhis pertama di Tibet, ya. Dan juga pada masanya, masa kejayaannya merupakan pusat dari aktivitas Dharma. Biara Samye atau Samye Monastery juga merupakan tempat di mana pentabisan biksu pertama itu terjadi di Tibet, ya. Jadi ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Paragraf selanjutnya. However, the construction of this holy site was plagued with various obstacles
which hindered its completion, caused by the rituals of jealous pre-Buddhist Bon shamans who worship a powerful divinity called Pehar. The Indian master Padmasambhava was invited to subdue Pehar, which he did successfully, and subsequently Pehar became known as Nechung, a Dhamma protector sworn to protect Dhamma practitioners from outer, inner, and secret obstacles. Jadi pada saat masa pembangunan Biara Samye itu banyak kesulitan yang dihadapi karena ada ritual-ritual dari di sini adalah dukun atau dari pre-Buddhist shaman ya. Jadi sebelum ajaran Buddha masuk ke Tibet itu adalah ajaran Bon yang terkenal di Tibet, dan ada beberapa orang dari ajaran Bon ini yang tidak senang dengan tumbuh kembangnya ajaran Buddha sehingga mereka melakukan ritual yang menyebabkan adanya kesulitan bagi pembangunan Samye Monastery. Syaman-syaman atau dukun-dukun ini mereka menyembah spirit ya, itu arwah jahat yang bernama Pehar. Jadi karenanya King Trisong Detsen, bukan Tongsen Gampo ya, itu mengundang guru besar Padmasambhava atau sekarang ini juga lebih dikenal dengan Guru Rinpoche ke Tibet untuk menaklukkan Pehar. Dan Guru Padmasambhava ini berhasil menaklukkan Pehar dan juga membuat Pehar itu berjanji bahwa beliau akan melindungi ajaran Buddha dan praktisi ajaran Dharma dari kesulitan baik itu dari luar, dalam maupun rahasia. Paragraf selanjutnya. King Trisong Detsen was also famous for hosting a 2-year debate between Hang Mohoyen, the Chinese Chan meditation master, and the Indian scholar Kamala Shila, as he believed that the Chan master was spreading misinterpreted teachings. Kamala Shila victory refocused Tibet's attention on India as the source of pure Dharma teaching. Jadi pada masa pemerintahannya, King Trisong Detsen juga mengadakan debat besar yang bernama antara guru besar, guru ajaran Buddha dari India yang bernama Kamala Shila dan guru ajaran Buddha dari Cina yang bernama Hashang Mohoyen. Pada saat itu King Trisong Detsen mempunyai kecurigaan bahwa Hashang Mohoyen itu menyebarkan ajaran Buddha yang salah interpretasinya atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran Buddha. Jadi mereka berdebat dan pada akhir setelah 2 tahun berdebat ya, Kamala Shila lah yang menang. Dan pada saat itu, setelah itu ajaran Buddha di Tibet itu lebih mengacu kepada India sebagai sumber dari ajaran Dharma yang murni. Jadi itu adalah cerita mengenai salah satu kehidupan terdahulu, reinkarnasi terdahulu dari guru saya, yaitu King Trisong Detsen. Dan di sini ada satu lukisan yang menggambarkan rupa dari King Trisong Detsen. Mari kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu reinkarnasi selanjutnya dari guru saya adalah Mahasiddhana Ropa yang cukup terkenal ya karena ajaran Vajrayogini. Jadi Stem Rinpoche exemplary Guru devotion is not surprising given that his 5th incarnation was none other than the great Mahasiddhana Ropa, who was revered for his renunciation, his perfect practice of Guru devotion, and his faultless teachings that continue to lead practitioners on the swift path towards enlightenment. Jadi Stem Rinpoche pada reinkarnasi yang sekarang itu sangat terkenal karena beliau sangat setia ya atau pada gurunya. Dan juga itu bukan hal yang mengejutkan karena reinkarnasi terdahulu yang kelima dari guru saya adalah Mahasiddhana Ropa yang sangat terkenal karena beliau tidak terikat pada hal-hal duniawi dan juga beliau sangat setia kepada gurunya, kepada guru beliau, dan sangat selalu menghormati apa yang diajarkan oleh gurunya dan mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Dan juga beliau banyak menyebarkan ajaran agama Buddha yang sempurna ya atau faultless, dan juga
ajarannya masih bertahan sampai sekarang dan banyak membimbing praktisi sampai ke jalan pencerahan. Jadi Mahasiddha Naropa ini pada paragraf selanjutnya, born into a noble family of Pulahari, Naropa abandoned a life of luxury to pursue the path of liberation in Nalanda Monastery, where he received full ordination vows and a rigorous education for 10 years. Despite rising to the rank of Mahapandita, one of the 4 highest-ranking professors at Nalanda, Naropa still left the monastery in search of his guru, Tilopa. This happens after a conversation with a Dakini in the form of an elderly woman made him realize that his highly accomplished intellectual understanding of the Dharma did not equate to the attainments of enlightenment. Jadi Naropa ini lahir pada keluarga yang cukup berada, ya, dan tapi karena dia ingin mengikuti jalan kebebasan, beliau meninggalkan kehidupan yang nyaman, ya, dari keluarganya, dan beliau pergi ke Nalanda Monastery, biara Nalanda yang terkenal di India, dan dia di sana ditabiskan menjadi biksu dan juga belajar agama Buddha secara intensif selama 10 tahun. Tetapi dan dalam masa 10 tahun ini beliau berhasil naik ke tingkat Mahapandita, atau merupakan salah satu dari 4 profesor dengan tingkatan tertinggi di Nalanda. Tetapi walaupun beliau sangat sukses di Nalanda, Naropa masih memutuskan untuk meninggalkan biara Nalanda untuk mencari guru Tilopa, ya. Dan hal ini terjadi setelah beliau melakukan perbincangan dengan seorang Dakini, atau di sini Dakini itu adalah malaikat, ya, semacam celestial being yang dalam rupa wanita tua, yang membuat dia sadar bahwa apapun yang sudah dia pelajari di Nalanda itu belum cukup untuk membuat beliau menjadi tercerahkan. Naropa traveled all over India in search of the Mahasiddha Tilopa, only to be rejected, beaten, and chastised for many years once he had found him. Only after enduring 12 major and 12 lesser trials, which served to break through Naropa's pride, did Tilopa began to impart instruction that led to Naropa's full realization of Mahabuddha in just 12 years. Jadi untuk mencari Tilopa ini, Naropa itu berkelana hampir ke seluruh India, ya, dan pada saat beliau berhasil menemukan Tilopa, bukan hanya Tilopa menolak Naropa, tapi dia juga memukul dan juga membuat Naropa melalui berbagai cobaan-cobaan yang kita kenal hari ini sebagai 12 cobaan besar dan 12 cobaan yang lebih kecil, ya, atau lesser trials. Hal ini dilakukan agar pride dari Naropa, atau kebanggaan atau rasa tinggi diri dari Naropa itu bisa dihilangkan, ya. Dan jadi dengan adanya ini, setelah Naropa berhasil melalui semua cobaan-cobaan ini, Tilopa mulai mengajarkan Naropa ajaran, memberikan instruksi-instruksi kepada Naropa yang membuat beliau berhasil menyadari arti dari Mahamudra hanya dalam waktu cukup singkat atau relatif singkat, yaitu 12 tahun. Considered one of the 84 Mahasiddha of the ancient India, Naropa was the teacher of the Tibetan mystics Marpa Lossawa, who went on the Institute of Kagyu School of Tibetan Buddhism. Naropa also transmitted the teachings to his sister, who eventually became known as the Great Yogini Nibu. Jadi Naropa ini terkenal sebagai salah satu dari 84 Mahasiddha besar India, dari India kuno, dan Naropa merupakan guru dari Marpa Lotsawa, dari Institut Kagyu, atau dari agama Buddha Tibet, yang dari sekolah Kagyu, ya. Dan Naropa ini juga mengajar
saudarinya yang bernama, yang sekarang ini dikenal dengan Great Yogini Ninguma. Naropa is also the father of the Vajrayogini Tantra. He gained a vision of Vajraparahi in the form of Vajrayogini, who then initiated him into a new practice based on the Chakra Samvara cycle of teachings. Hence, this powerful female Buddha is also known as Naropa's Dakini or Narokacho. Naropa's legacy to us is the sixth yoga of Naropa and the powerful Vajrayogini Tantras, one of the most efficacious practices for practitioners of our time. Jadi Naropa ini juga dianggap sebagai ayah dari Tantra Vajrayogini. Beliau mendapatkan visi Vajraparahi dalam bentuk Vajrayogini yang kemudian menginisiat dia dalam praktek bersama yang berbasis atau berdasarkan pada siklus Cakra Sambara, ajaran siklus Cakra Sambara. Karena itu powerful female Buddha, yaitu Vajrayogini, itu juga sering dikenal sebagai Naropa's Dakini atau Narokacho. Legacy Naropa, ya, apa yang bisa kita sadari dari Naropa adalah sampai saat ini adalah Six Yoga of Naropa. Itu adalah ajaran dari Naropa yang masih dikenal dan masih dipraktekkan sampai saat ini. And the powerful Vajrayogini Tantra dan juga Tantra Vajrayogini. One of the most efficacious practice for practitioners of our time, yaitu, dan ini merupakan dianggap sebagai praktek paling ampuh pada saat ini. Atau the affinity between Vajrayogini and Chem Rinpoche's line of incarnation is further reflected in the founding of Kachara organization, which is named after Vajrayogini's paradise. Chem Rinpoche, yang merupakan reinkarnasi dari Naropa, itu masih memiliki affinity atau sangat dekat dengan praktek Vajrayogini. Itu bisa dilihat dari nama organisasi kami, yaitu Kachara. Kachara adalah surga dari Vajrayogini. Oke, mari kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Oke, jadi inkarnasi selanjutnya dari guru saya adalah Lotsawa Roden Serap. In the era when Buddhism was being transmitted to Tibet, a former incarnation of Chem Rinpoche took rebirth in Loka within illustrious Ngok family. The young boy was educated by his uncle, the famous monk Lotsawa, like Pai Serap, who was one of Atisha's main disciples. Jadi pada saat zaman Buddhism itu mulai disebarkan di Tibet, salah satu dari inkarnasi terdahulu dari Chem Rinpoche itu terlahir di Loka dalam keluarga yang bernama Ngok, ya. Keluarga bernama Ngok ini cukup terkenal pada saat itu. Pada saat dia masih kecil, ya, anak laki-laki ini diajarkan oleh pamannya, yaitu Ngok Lotsawa Lekpai Serap, yang merupakan murid langsung, salah satu dari murid utama Atisha, guru besar agama Buddha. Pada tahun 1076, in 1076, the young boy was ordained in Sangpo Nutok Monastery, which was founded by Lekpai Serap in 1073, and was given the name Loden Sherap. That same year, Loden Sherap attended the very important Fire Dragon Religious Conference, which was attended by many of the most important Buddhist minds of that era, patronized by King Sede of the Old Bugey Kingdom. The conference aimed to facilitate better translations, and the young Loden Sherap was selected to travel to India to study Sanskrit. One of his 5 travel companions was the famous translator Ra Lotsawa Dorje Druk.
Jadi pada tahun 1076 Lotsawa Lodenserap itu ditabiskan menjadi biksu di Biara Sakhu Nyugno yang didirikan oleh Lekpai Serap pada tahun 1073, 3 tahun sebelumnya. Dan pada saat sebagai nama pendapiskan, beliau diberikan nama Lodenserap. Pada tahun yang sama, Lodenserap menghadiri konferensi Fire Dragon Religious Conference ya, atau konferensi keagamaan naga api, yang juga pada saat itu banyak dihadiri oleh figur-figur agama Buddha yang cukup terkenal pada zamannya. Dan ini konferensi ini didukung oleh raja pada saat itu, yaitu King Chede dari Guge Kingdom, dari kerajaan Guge ya. Konferensi ini bertujuan untuk memfasilitasi penerjemahan yang lebih baik dari ajaran Buddha, dan pada saat itu Lodenserap yang masih sangat muda, relatif berusia sangat muda, itu dipilih untuk pergi ke India untuk mempelajari bahasa Sanskrit. Dan salah satu dari 5 orang yang melakukan perjalanan bersamanya adalah penerjemah terkenal Ra Lotsawa Dorjidra. Lodenserap returned to Tibet in year 1092, bringing with him many treatises, including the practice and lineage of the Dharma Protector Satrap. He remained in Sangpo Monastery for the rest of his life, single-handedly translating over 135,000 verses from Sanskrit to Tibetan and teaching up to 20,000 students at a time. He was the second abbot of Sangpo Monastery. Upon his passing, auspicious signs such as rainbows, lights, and musical sounds were witnessed. Jadi pada saat Lodenserap ini kembali ke Tibet pada tahun 1092, beliau membawa banyak kitab suci dari India yang termasuk praktek dan lineage dari pelindung Dharma Satrap ya. Beliau juga membawa Satrap dari India ke Tibet, dan beliau tetap tinggal di Biara Sangpo selama sisa hidupnya. Dan karena effortnya atau karena kerja kerasnya, beliau berhasil menerjemahkan 135.000 bait Sanskrit ke dalam bahasa Tibet. Dan juga pada suatu waktu dia mengajar lebih dari 20.000 murid ya pada saat yang sama, pada suatu waktu. Dan juga beliau merupakan kepala biara yang kedua dari Biara Sangpo. Dan setelah beliau meninggal, pada saat beliau meninggal, banyak tanda-tanda keajaiban ya yang muncul, seperti contohnya pelangi, sinar, dan juga cahaya, dan juga suara musik yang dilihat banyak orang pada saat itu. His foremost disciples were Chang, Sepongwa, Choki Lama, and Drolungpa Jukne. Jadi pada kehidupan beliau sebagai Lodenserap, murid utamanya adalah Chang, Sepongwa, Choki Lama, dan Drolungpa Jukne. Jadi itu adalah kehidupan dari inkarnasi sebelumnya guru saya bernama Lotsawa Lodenserap. Di sini ada gambar rupa dari Lotsawa Lodenserap dan ada captionnya. Lotsawa Lodenserap was a great translator, abbot, and teacher. He also brought the lineage and practice of the Dharma Protector Satrap from India to Tibet. Jadi Lotsawa Lodenserap itu dianggap sebagai penerjemah yang terkenal. Beliau juga merupakan kepala biara dan juga guru dari ajaran Buddha, dan beliau adalah orang yang membawa praktek pelindung Dharma Satrap dari India ke Tibet. Jadi dengan selesainya halaman
17 ini adalah halaman terakhir pada live stream hari ini, dan saya akan melanjutkan untuk membaca lagi uh, dari The Promise, yaitu biografi dari guru saya, His Eminence Sam Rinpoche, halaman-halaman selanjutnya pada live stream selanjutnya. Oke, baik. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih karena telah mengikuti live stream ini, dan sampai jumpa pada live stream selanjutnya. Terima kasih.